Lailatul Qadar atau juga disebut dengan Lailatun Syarifatun. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Salah satu tujuan esensial mendirikan qiyam Lailatul Qadar itu adalah dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Lau balagot dunubuka ananas sama summastaghfartani ghafartu lahu wala ubali. Kalau dosamu sepenuh langit gitu kan, kau datang ingin bertobat, maka pasti aku ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi raudhah min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, rekan-rekan alumni Pondok Pesantren At-Taqwa Putra tahun 2004, terdiri dari Al-Adkar dan Iksami. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki episode yang ke-28. Iya. Dan masih edisi puasa, berkaitan dengan puasa dari kitab Maqasidus Shiyam, karya dari ulama besar yaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, barangkali sama-sama kita baca suratul Fatihah, terkhusus untuk beliau pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari beliau. Juga untuk guru-guru kita, terkhusus almarhum al-Maghfulah Kiai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah wal Maghfulah Abu Ya Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali bi annallaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah syai'un lillah walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kitab Maqasidus Shiyam, melanjuti pembahasan yang telah lalu, pasal 4. Dan malam hari ini kita memasuki pasal yang kelima pada halaman 27. Al-Faslul Khamis fil Timasi Lailatul Qadar. Pasal yang kelima ini membahas tentang memburu atau mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah atau juga disebut dengan Lailatun Syarifatun. Lailatul Qadar juga disebut dengan malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Allah unggulkan, Allah utamakan, Allah muliakan malam tersebut atas 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, yang tidak ada bandingannya bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar yang sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebelum barangkali kita memasuki pembahasan berikutnya, beberapa informasi terkait dengan surah Al-Qadar ini ada asbabun nuzulnya. Ada salah seorang yang bernama Ali bin Urwah. Ini pernah mengadu
ada bangsa, ada seseorang dari Bani Israel. Ini jumlahnya ada 4 orang. Kurang lebih 4 orang selama 80 tahun la ya'suhu tarfatan ai. Dia ini selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tarfatan ain. Meskipun sekedip mata. Mendengar berita itu, sahabat Nabi yang berada di situ kaget, kagum. Kok bisa ada orang 80 tahun nggak pernah bermaksiat? Bisa ini. Bahkan torfata ainin, sekedip mata. Mendengar hal itu, heran nih Nabi. Nabi sampai heran. Nabi heran, sahabat-sahabat juga heran. Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun menyampaikan wahyu. Turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatil, yang artinya itu dia Bani Israel meskipun 80 tahun dia tidak bermaksiat. Ini kan para nabi dan para sahabat terkagum dengan informasi itu. Bagaimana kita yang umurnya cuma 60 tahun? Bagaimana kita yang umurnya 50 tahun? Apakah kita bisa sampai seperti itu? Keluhan itu ternyata didengar oleh Allah, kemudian malaikat diperintah untuk menurunkan ayat ini. Maka 1 bandingan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Coba bayangkan, nabi-nabi dahulu itu Nabi Ibrahim ratusan tahun. Nabi Nuh 1700 tahun, kurang lebih umurnya. Nabi Ibrahim pada saat 80 tahun baru sunat. Artinya ratusan tahun usia para nabi-nabi dulu, ini berarti memiliki amal-amal yang banyak. Sedangkan kita umat nabi, umur yang sedikit, apalagi amal. Kekejar nggak nih? Kira-kira begitu. Nah, kemudian Allah berikan spesial keistimewaan kepada umat nabi dengan khairum min alfi syahr tadi. Ketika ada seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, maka bandingannya adalah 1000 bulan. Umpama kita umur 60 tahun deh. Umpama ada orang 60 tahun. Umumnya kita puasa waktu kecil umur berapa? 8-9 tahun ya? 8-9 tahun lah. 9 tahun lah. Puasa Johor. Itu juga puasa Johor, puasa setengah hari kan. Takjil itu. Nah, 60 tahun dikurangin 9 berapa? 51 tahun. 51 tahun dikali kalau 1000 bulan berarti kan kalau kita hitung matematika sekitar 80 tahun. 83 tahun 4 bulan. Maka usia 51 tahun itu dikali 83 tahun 4 bulan. Lah, melebihi umurnya Nabi Nuh tadi yang 1700. Nabi Nuh dakwah cuma 8 orang kali. Itu juga sama keluarga. Lah kita ngajak ziarah aja udah dapat 5 orang. Ya berapa sih? Gampang begitu untuk sekarang. Makanya diistimewakan umatnya Nabi Muhammad diberikan Lailatul Qadar. Siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi kalau 51 tahun, 51 kali 83, ini kita total 4.233 tahun gitu. Tuh, kalau 51 tahun kita dapetin semua itu. Kalau kita dapat Baik, kita lanjutkan. Wa summiyat Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha wa ulu manzilatiha. Kenapa dinamai Lailatul Qadar?
ada kalanya ini kadarnya dimuliakan. Ya, karena kadarnya dimuliakan. Wa ulu manzilatiha, dan kedudukannya ditinggikan oleh Allah. Ini dinamai dengan Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan imma li'annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailah. Malam Lailatul Qadar juga dinamai karena Lailatul Qadar itu Allah mentakdirkan manusia, hamba-hambanya, yaitu mentakdirkan rezeki dan ajalnya dalam 1 tahun ke depan. Barangkali rezekinya dilebihkan, diluaskan. Ajalnya barangkali yang tadinya 51 tahun ditambahkan menjadi 60. Atau bisa jadi dikurangi. Yang tadinya 60 tahun dikurangi jadi 50 tahun. Saking sayangnya Allah sama hambanya. Jadi itulah yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah. Dan para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu. Malam apa tadi? Malam Lailatul Qadar itu. Ada apa gerangan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu? Fayusallimuna alal mujtahidina. Mereka para malaikat itu memberikan salam kepada orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Qadar itu dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini yang memberikan salam, yang menyampaikan salam adalah malaikat kepada orang-orang yang berjihad tadi dalam beribadah. Wa tilafal ulama. Kemudian ada selisih pendapat nih di kalangan ulama tentang apa? Apakah salam tadi datangnya dari malaikat sendiri atau au yuballighunahumus salam an rabbihim, atau salam itu dari Tuhan yang dititipkan kepada malaikat. Ini selisih pendapat para ulama. Wa inna lailatan ya'ti fihal aid fiha taslimu rabbil alamin alaih. Ternyata salam itu adalah salam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La jadi ratu antakuna khairan min alfisar. La boleh jadi. Pantes kalau malam itu khairan, lebih baik dari 1000. Lo yang nyalamin Allah, bukan malaikat. Yang nyalamin Allah. Wa bi an yaltamisaha multamisun. Kemudian malaikat itu mencari orang-orang yang mencari Lailatul Qadar. Mudak-mudak kalau kata kita. Nyari gitu. Siapa sih ini yang rajin taraweh? Siapa sih ini yang rajin tadarus? Nyari. Yang di musola Assalam. Dalam rangka mencari Lailatul Qadar itu. Semacam itu dicari sama malaikat. Dicari itu. Dia kolektor. Wa yutallibahat talibun. Malaikat juga mencari, menuntut orang-orang yang menuntut Lailatul Qadar tadi. Walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi. Karena itu juga sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi juga sebenarnya mencari Lailatul Qadar. Ini Nabi mencari Lailatul Qadar, sahabat mencari Lailatul Qadar, wassolihun juga orang-orang soleh mencari Lailatul Qadar. Ini aktivitas Nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Berarti orang yang mencari Lailatul Qadar berarti dia mengikuti
sunnah. Mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh tadi. Min ba'di sampai sekarang. Ya. Kemudian, kapan itu Lailatul Qadar? Di mana posisinya itu Lailatul Qadar? Apakah di malam pertama Ramadan? Di malam kelima kah? Di malam ke-10? Apa sekarang nih? Wahiyya fil ashril awakhiri min Ramadan. Ya, Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Wahiyya ilal autar aqrabu minha ilal asfa. Nah, Lailatul Qadar itu lebih kepada malam-malam ganjil adanya. Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Aqrabu minha ilal asfa. Dia lebih dekat kepada malam ganjil tadi dibandingkan asfa yang yang genap. Nah, nanti akan disebutkan ini kapan yang ganjil-ganjil itu. Wa dhahiru annaha lailatul hadi wal ashrin. Dan nampak Lailatul Qadar itu ada di malam 21. Menurut Izzuddin bin Abdissalam. Dalam kitab ini malam yang ke-21. Apa dasarnya? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatnya, pernah menjumpainya. Tsumma unsiha. Kemudian Nabi dibuat lupa tanggal berapa? Hari apa? Cuman nanti ada tanda-tandanya saja. Wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Tetapi Nabi cuma ingat tuh Lailatul Qadar itu ketika Nabi sujud di waktu subuh di dalam air dan di atas tanah. Yang diingat oleh Nabi cuma itu. Harinya lupa Nabi. Nggak ingat. Yang diingat oleh Nabi ketika sujud pada waktu subuh, adanya nih jidatnya, ya, ini berada dalam air dan tanah. Wasoha annal masjida wa kaffa lailatal hadi wal ishrin. Dan dibenarkan, disahihkan ini menurut Izzuddin bin Abdissalam bahwa masjid yang ditempati oleh Rasulullah SAW itu wakafa, bocor. Atapnya apa? Bocor. Nah, bocor nih. Ini sebenarnya dihubungkan ya, dihubung-hubungkan ini. Lailatul Hadi wal Ishrin. Nah, bocornya atap masjid itu di malam 21. Di malam 21 itu. Iya. Waru iya atharutin ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anfi. Kemudian dilihatnya ada bekas di tanah itu, nih bekas di jidatnya Nabi ada tanah, bekas tanah. Bekas tanah tadi karena habis sujud. Wa anfihi bukan cuma bekas tanah itu ada di jidatnya tetapi ada di hidungnya. Ini ada riwayat yang dikeluarkan dari Imam Bukhari ya. Wa tarajjahat lailata ikda wa ishrina bi annahu akhbara annal qamara kana lailatuhu kasyikki jabnatin. Diunggulkan nih, dirojihkan, diunggulkan malam Lailatul Qadar itu malam 21. Kenapa sebabnya? Karena ada berita annal qamar malam 21 itu rembulan kana lailatuhu kasyikki jabnatin. Rembulan saat malam 21 itu seperti mangkuk yang terbelah. Sempal. Jadi malam 21 itu rembulan seakan-akan seperti bulan sabit ya, kalau kita sebut ya, bulan sabit.
Nah, ini lebih dekat ke malam 21. Wala yakunul qamar kasyiki jabnatin illa lailatis sabi' wa lailatil hadi wal 20. Lah, tidak ada itu rembulan yang seperti tadi bulan sabit itu kecuali pada malam ke-7 dan malam 21. Tuh kondisi rembulan tadi itu, bulan sabit tadi cuma ada di tanggal 7 dan tanggal 21 Ramadan. Maka menurut pendapat ini adalah malam Lailatul Qadar adalah malam ke-21. Kemudian apa sih fadilahnya, keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Famin fadilati hadhil lailah, di antara keutamaan malam ini, anna man qamaha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa barang siapa yang mendirikan sholat imanan berdasarkan iman, wahtisaban dan juga didasari dengan perasaan ingin mendapatkan ridho. Dan ini yang sulit, yang kita tempuh ini sulit, imanan wahtisaban ini. Sebab kalau ihtisaban ini kita nggak ngerepin yang lain udah. Tarawih ya udah tarawih, tadarus ya tadarus sudah. Kadang kita kan menghindari leasing, kita tarawih supaya nanti kalau leasing datang nggak ada di rumah kita. Misalnya seperti itu gitu. Nah, ini nggak ihtisaban, nggak mengharapkan ridho. Jadi dia mengharapkan supaya dia nggak ketemu apa? Nggak ketemu leasing, Bang. Nah, ini perkara yang kedua. Pada akhirnya si apa tadi ya, ketemu juga itu ya sama si leasing. Artinya tarawihnya dia ini niatnya menghindari daripada leasing, bukan ihtisaban, bukan mengharap itu. Nah, ini yang sulit memang. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, niscaya diampuni dosa-dosa yang lalu. Wad dalilu ala ma dzakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas yang demikian itu apa yang telah kami sebutkan sebagaimana sabda Nabi, uritu lailatul qadar. Aku diperlihatkan, kata Nabi, Lailatul Qadar. Tsumma aiqadani ba'du ahli panusituha. Kemudian namun saya dibangunkan ini oleh sebagian keluargaku, kata Nabi. Panusituha. Nah, sehingga saya lupa itu kapan tuh, hari apa itu. Faltamisuha fil ashril ghawabir. Maka kata Nabi, carilah ya, uberlah, carilah Lailatul Qadar itu fil ashril ghawabir, malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Wal ghawabir bermakna al-bawaqi, yaitu akhir daripada bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Pesan Nabi, carilah malam Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil daripada malam terakhir di bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, tadzakarna Lailatul Qadar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami diingatkan malam Lailatul Qadar ketika kami berada di sisi Rasul. Kemudian Nabi bersabda, bertanya, ayyukum yazkuru hina tala'al qamar wa huwa mislu shikki jabnatin. Kamu ingat enggak? Kata Nabi. Kamu ingat enggak ketika tala'al qamar itu tadi apa namanya itu tala'al qamar itu? Terangkat naik begitu ya. Bulan itu naik tadi. Ketika bulan naik tadi itu mislu shikki jabnatin. Dia itu seperti
mangkuk yang terbelah yang kita sebut dengan bulan sabit. Di situ malam apa? Lailatul Qadar. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan disahihkan, dibenarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh atau didasari dengan keimanan, wahtisaban, dan didasari dengan penuh pengharapan ridho kepada Allah, niscaya dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu apa cara kita, bagaimana cara kita mencari Lailatul Qadar atau meraih Lailatul Qadar? Wal mustahabbu man ra'aha an yuksira minas sana'i wad du'a'i. Nah, bagi orang-orang yang melihat malam Lailatul Qadar, ini maksudnya melihat ini kalau kita menjumpai malam 21. Tadi kan disebut malam Lailatul Qadar itu malam 21 menurut kitab ini. Nah, kalau ada kita temukan malam 21, ini dianjurkan dan diperintahkan, bahkan termasuk hal yang dicintai dan disenangi untuk memperbanyak minas sana'i, muji-muji, zikir, wirid, baca Al-Quran, tadarus. Ini yang dicintai, yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ketika kita pada malam 21 tadi atau pada malam ganjil-ganjil tadi, selain zikir-zikir memuji kepada Allah, juga doa, perbanyak doa. Selain memperbanyak wirid, berzikir, juga memperbanyak doa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam redaksi Sunan Tirmizi ada tambahan yaitu karimun. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau afuun, maha pemaaf, yang juga maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau yang mencintai orang yang meminta maaf. Sebab itu fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Nah, ini nanti mungkin akan ditambahkan oleh Guru Hasan ya, Guru Patun dan lain sebagainya. Perbedaan antara gofurun dengan afuun, kita kan sering kata gofur itu ampunan ya. Istighfar, kita mohon ampun. Gofurun artinya ampunan. Afuun artinya permaafan. Gofurun ini sifat Allah yang maha pengampun. Nanti di akhirat dosa kita diampuni, tapi ditutup itu dosa. Enggak diperlihatkan, masih diperlihatkan. Nih lu punya dosa nih dulu. Ini sifat gofur. Berbeda dengan sifat afuun. Kalau sifat afuun, Allah hapus dosa-dosa. Ketika di akhirat udah nggak ada, nol. Dosa kita nol. Tapi kalau gofurun, dosa kita diampuni, tapi ditutup. Ntar di akhirat dibuka. Dilihatin, lu punya dosa ini. Tapi kalau afuun, nol udah. Di akhirat udah nggak ada. Sebab itu Nabi menganjurkan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dianjurkan oleh Nabi. Makanya kalau kita tarawih ini pemimpin doa di malam ke-15 ke atas itu suka baca doa ini. Bilal hafal banget itu. No, Bilal bin Rabah. Dan ini memang harus dihafalkan, harus dihafalkan. Meskipun kita barangkali cuma sekelebat pahamnya, tapi doa ini harus dihafalkan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya. Kenapa ini Nabi menganjurkan doa ini diperbanyak? Supaya tadi sesuai dengan hadis Nabi tadi. Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban, siapa orang yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, imanan didasari dengan iman, wahtisaban dan didasari dengan penuh pengharapan ridho kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. 0. Sebab doa ini, wa iniktasoro ala sanai fahuwa abdolu. Nah, kalau ada orang yang ingin mempersingkat zikir, mempersingkat wirid, ini lebih afdol dibandingkan dia memperbanyak doa. Kenapa? Ini sebagaimana didasari oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu qol. Ini sambungan dari man ro'aha an yuksiro minas sana'i wa du'a, yang kita dianjurkan tadi memperbanyak wirid, zikir, puji-pujian kepada Allah, tadarrus, juga doa. Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahu zikri an mas'alati, barang siapa yang sibuk zikri, ingat saya, ingat aku, kata Allah, berzikir kepada aku, bertasbih, bertahmid, bertadarus. Kalau tadarus itu termasuk bagian dari zikir tadi, karena itu firman Allah. An mas'alati, dibandingkan orang yang sibuk meminta-minta kepadaku. A'taituhu abdola ma'utiyas sa'ilin. Saya kasih, ini orang nih yang tadi zikirnya banyak, dibandingkan orang yang doanya sedikit. Artinya orang lebih banyak berzikir dibandingkan enggak berdoa. Allah kasih nih orang yang banyak berzikir dibandingkan orang yang banyak berdoa. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami dalam kondisi yang penuh dengan kezaliman. Kami ini orang-orang yang zalim. Anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan Engkau yang Maha Pengasih, kami ini termasuk orang-orang yang rugi kalau kamu tidak ampuni. Ini enggak ada permintaan dari Nabi Adam. Coba digambarkan. Rabbana zolamna, doa itu enggak ada permintaan Nabi Adam. Atau ceritanya kisahnya Nabi Yunus dimakan paus. Wiridnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Enggak ada permintaan Nabi Yunus pengen dikeluarin dari paus itu. Zikir. Ada juga Nabi Ayub yang berpenyakitan puluhan tahun. Ya. Itu juga diberikan oleh Allah kesembuhan. Enggak minta Nabi Ayub. Hanya Nabi Ayub mengatakan, saya ini penuh dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan langsung dikasih oleh Allah, disembuhkan. Ini zikir. Artinya orang sampai lupa minta, kebanyakan zikir, kebanyakan tadarus, lupa sama keperluan dia, lupa sama kebutuhan dia. Makanya Allah duluin dia. Ini yang lebih afdol kata Allah dibandingkan orang yang banyak doa. Ini sebagaimana dikutip oleh Izzuddin bin Abdissalam, seorang penyair yang bernama Umayyah bin Abi Salat. A'azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u. Kata Umayyah bin Salat, ini ada ceritanya nanti. A'azkuru, apakah saya perlu nyebutin kebutuhan-kebutuhanku?
am qad kafani hayauka, atau engkau merasa atau rasa malumu sudah cukup bagiku. Inna shimatakal hayau, sungguh engkau ini orang yang memiliki sifat pemalu. Idza asna alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arrudihi sana'u. Apabila ada seseorang yang memujimu nanti, suatu hari nanti ada yang memuji-mujimu, kafahu min ta'arrudihi sana'u, cukuplah pujian-pujian itu sebagai pemaparan di antara permintaan-permintaannya. Ini kisahnya dikutip di sini Abdullah bin Jud'an ini. Jadi Umayyah bin Solat ini hidup pada masa jahiliyah, seorang penyair, bahkan dalam sejarah beliau pernah mengharapkan jadi nabi. Iya, ketika seorang Nasrani mengabarkan ada nabi nanti lahir. Nah, ini Umayyah bin Solat ini penuh harapan, jangan-jangan gua nih yang jadi nabi nih, jangan-jangan gua, karena memang penuh dengan kebijaksanaan hidupnya. Nah, kisah ini, syair ini ternyata memiliki kisah dengan Abdullah bin Jud'an. Jadi Umayyah bin Solat ini punya keinginan suatu dana begitu ya. Abdullah bin Jud'an ini seorang kaya raya juga dermawan. Umayyah bin Solat ini malu minta sama Abdullah bin Jud'an. Bang, gue minta duit bang. Malu dia begitu. Dia malu itu. Rupanya Umayyah bin Solat karena seorang penyair yang ulung, dia minta lewat syair. Dia lewat syair nih, di proposal dana ini dia minta. Diajukan proposal dana tapi nggak nyebut gue minta dana. Enggak. Dia muji-muji Abdullah bin Jud'an. Makanya disebut, Abdullah bin Jud'an, apa perlu saya sebutin hajat-hajat saya? Sedangkan engkau ini memiliki sifat pemalu. Entar kalau ada suatu saat ada orang yang memuji-mujimu, anggap pujian itu adalah permintaan dari keinginannya. Ini kisahnya. Lah apalagi Allah. Gitu loh. Apalagi Allah. Artinya sudah tentu kita memuji-muji Allah, Allah tahu ini bocah maunya apa. Allah tahu itu. Nah, ini dikisahkan dalam syair yang dikutip oleh ulama Izzuddin bin Abdissalam. Ya. Barangkali itu saja. Nanti ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Tetapi barangkali ada tambahan bila ada pertanyaan semacam ini. Kenapa sih harus ada Lailatul Qadar? Gitu ya. Karena adanya Lailatul Qadar itu jawabannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Ya. Juga memang Allah dalam surah Al-Qadar nyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini kalau dikisahkan kait dengan turunnya Al-Qur'an memang agak jauh lebih seru begitu ya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sedangkan dari malam pertama itu kita nggak pernah tadarus, tarawih. Apakah nanti kita mendapatkannya cuma kita menyelesaikan apa yang dari mulai dari tanggal 21 itu? Apakah kita bisa meraihnya? Sedangkan tidak tadarus dari mulai awal puasa pertama. Cuma kita bisa di tanggal 21-nya aja. Iya. Nah, gitu.
Tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Jadi malaikat itu memberikan salam yang dititipkan dari Allah kepada orang-orang yang terpilih yang diberikan Lailatul Qadar. Nah, orang-orang yang terpilih ini adalah mereka orang-orang yang mujtahidin. Orang-orang yang benar-benar berjihad. Bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir. Bukan dia pilih-pilih, pilih kancing. Dia pilih-pilih, ini malam 21 nih. Besok malam 22 gua kagak mau tarawih. Nah, itu Allah juga tahu ya. Artinya ini yang akan dicari adalah mujtahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan suci Ramadan, terlebih lagi di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan orang-orang, tetapi Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengendaki. Barangkali ada satu amalan, ya, satu amalan yang barangkali ini Allah cintai, Allah senang. Allah berikan ke hamba itu, bisa jadi, tapi wallahu alam. Menurut keterangan ini yang dicari adalah mujtahidin, orang-orang yang dari awal memang berjihad begitu. Bersungguh-sungguh ingin meraih Lailatul Qadar, mendapatkan keridhaan Allah gitu. Ini yang akan dicari oleh malaikat. Itu barangkali. Ada Guru Hasan tambahan? Sekedar tambahan ya, jawaban ini dia. Kalau perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah begini, man yakum haulan yusib Lailatul Qadar. Siapa orang yang qiyamul lailnya selama setahun, gitu tulisannya, dialah baru yang dapat Lailatul Qadar. Jadi ada bahasa justru bukan persiapannya itu, malah setarnya bukan di awal Ramadan. Jadi udah mau setahun. Itu perkataan salah seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa tadi betul-betul yang mujtahid itu. Tapi begini juga, ada juga hadis sahih, fa in gulibtum fala tuglabu alal bawaqi. Hadis sahih itu. Jika kalian kalah, janganlah kalah pada yang sisanya. Maksudnya begini, kan bisa jadi kalau bicara orang misalkan awalnya sibuk, tiba-tiba kan di pertengahan, di penghujung mungkin dia dengar ceramah Lailatul Qadar, dia tobat gitu kan. Ini dari awalnya iya enggak planning buat emang milih-milih, enggak. Awalnya emang dia malas lah, lagi putur imannya. Tiba-tiba dengar ceramah supaya semangat lah 10 malam terakhir. Akhirnya dia persiapkan diri. Ini juga sebagai pengamalan dari hadis tadi masih kebagian. Cuman yang tadi itu di planning dari awal, aku nanti aja lah nih ujung-ujung. Itu malah sebenarnya ujung-ujungnya kagak itu. Bayangkan begitu ujung kagak. Biasanya kagak. Incar nggak dapat. Bisa aja tahu-tahu sore tidur. Karena dia udah, Allah kan Maha tahu kan banyak gitu. Paling tadi kalau kasusnya mungkin dia sibuk cari nafkah, tiba-tiba belum kesempatan apa, kan bisa aja kan. Ternyata dia pengen fokus, dan memang ada hadis tadi tuh. Idza dakhala al-asrul awakhir itu kan, kalau masuk 10 hari terakhir memang harus ada semangat lebih gitu. Memang harus ada semangat lebih dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu bisa tetap punya peluang. Sebab masanya Lailatul Qadar itu cuman fihi lailatun, cuman 1 malam doang itu. Itu pun sebenarnya ini kan tadi pendapat 21 ya. Itu kan bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27, 29 begitu. Itu barangkali tambahan jawaban saya. Terima kasih. Ya. Ya, sedikit tambahan nih Bang Kiki ya. Kalau manusia kan begitu. Ada tambahan sedikit. Ini tadi baru ngaji sama Bang Mukhlis Hanafi ini, Dr. Mukhlis Hanafi. Memang antara wasilah dengan goyah ini tidak boleh dipisahkan. Wasilah untuk mencapai goyah, kita niat pengen dapat Lailatul Qadar, maka wasilahnya harus kita cari, harus kita tempuh. Yaitu dengan itu tadi. Dari awal ya tadarus, meskipun barangkali selembar 2 lembar, tapi istiqomah. Ini juga ngaji bagian cara menjemput ya. Ya, ini bagian cara menjemput juga nih kata beliau. Besok tanggal 21, 23 ngadain lagi tuh ya.
Oh, Dudin Yusuf. Laskar Cinta. M Ridwan Yusuf, dan Malik. Yang malam terakhir itu kan yang misi itu untuk mendapatkan saudara. Oh, iya. Kalau seandainya kita di rumah, apakah kita bisa dapat? Terus yang kedua, ciri-ciri Rasulullah SAW kan tadi katanya mendapatkan Lailatul Qadar memang tadi karena kalau orang-orang kayak kita ciri-ciri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti kita tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Iya, mantap. Ya, terima kasih Bang Ridwan Yusuf. Lailatul Qadar itu bisa terjadi di rumah ataupun di masjid. Artinya perempuan lebih banyak sholat di rumah. Lailatul Qadar ini enggak cuma buat laki-laki, tapi bisa buat perempuan. Nah, kemudian menurut keterangan ini kan tadi di masjid. Nah, memang ini kita selalu mencari ciri yang kita selalu pikirkan ini ciri, simbol, tanda-tanda. Tapi kita nggak sibuk dengan bagaimana cara untuk meraih Lailatul Qadar. Oh, jangan-jangan cirinya Lailatul Qadar ini pagi itu matahari tidak begitu panas. Ini memang salah satu ciri adanya Lailatul Qadar. Paginya itu tidak begitu panas. Ya. Jadi kita fokus bukan pada ciri, gitu ya. Kita fokus pada malam Lailatul Qadar di tanggal ganjil. Kemudian apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu yang harus kita lakukan. Kemudian tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti tolong diluruskan. Saya pernah dengar Abuya Al-Maghfurlah. Itu salah satu orang yang dapat Lailatul Qadar itu misalnya itikaf. Waktu itu ceramah tausiah di Masjid At-Taqwa, waktu itu saat itikaf. Guru Habsi mungkin sempat dengar juga. Di antara ciri-ciri orang, kata Buya, mendapatkan Lailatul Qadar, jamaahnya nggak pernah putus setelah dia itikaf. Itu di antara ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar, kata beliau itu. Nah, susah itu. Baik itu di masjid, baik itu di mushola, baik itu di rumah, di jamaah, itu nggak pernah putus. Karena saat itikaf ini memang at-taqwa luar biasa ya. Al-Maghfurlah membuat satu konsep dalam masyarakat, yaitu dibuat satu kegiatan yang itikaf tadi. Ini kan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Coba isinya di masjid itu, isinya tadarus mulu. Tadarus itu. Maka inti dari Ramadan, kata Dr. Mukhlis Hanafi tadi dalam bukunya Pengantin Ramadan, inti dari Ramadan itu adalah pengantinnya Al-Quran. Bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran sebanyak yang kita mampu. Karena inti dari Ramadan itu bukan puasa, tapi Al-Quran. Nah, puasa itu adalah wasilah tadi. Gitu. Ya, jadi pada kesimpulannya bahwa guru-guru kita ini di At-Taqwa membuat satu kegiatan-kegiatan yang dimana itu dijadikan media untuk meraih Lailatul Qadar seperti itikaf tadi. Apakah dia punya hak juga untuk dapatin malam Lailatul Qadar itu? Dah itu aja. Renungi. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Justru buat para pendosa, dan kita semua itu pendosa. Jadi maksudnya begini, itu peluang kita untuk menghapus dosa. Makanya kalau ada orang mau menghadapi malam Lailatul Qadar merasa dia pendosa, dosanya banyak, itu peluang kesempatan untuk bersih total. Jadi bukan ada anggapan pendosa itu malah wah ini terhalang nih pokoknya karena dosanya banyak ini dia, kan begitu. Sebab
salah satu tujuan esensial mendirikan qiyam Lailatul Qadar itu adalah dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Maka pendosa itu menjadi salah satu peluang besar di malam Lailatul Qadar untuk terampuni dosa. Begitu Bang Gaber, mau dosa sebanyak, kan Allah mah bilang dalam hadis qudsi, lau balagot dunubuka ananas sama summastaghfartani ghafartu lahu wala ubali. Kalau dosamu sepenuh langit gitu kan, kau datang ingin bertobat, maka pasti aku ampuni, aku tidak peduli. Begitu. Allah alam. Ya, yang belakang Bang Boges. Bang Dewan, Bang Dewan. Apa sih Lailatul Qadar ya? Mungkin itu, tapi syukur-syukur sih bisa kebagian Lailatul Qadar. Tetapi adakah memang gejala alamnya ketika memang Lailatul Qadar itu turun di waktu-waktu tertentu? Apakah memang hujan, apakah memang suasananya tenang, ataupun ada hal-hal yang lain yang memang dirasakan oleh mungkin yang beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadar? Itu sih, Yai, sedikit. Saya minta wejangan bagaimana pasca Ramadan ini saya bisa konsisten beribadah. Dan yang kedua, tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun, kalau bagi orang awam itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan barangkali ini nasihat juga untuk saya pribadi. Memang bicara istiqomah sulit. Dan berangkat dari pertanyaan Guru Ahmad tadi sore hari, dijawab oleh Dr. Mukhlis Hanafi, kaitannya ketika kita sudah selesai Ramadan, bagaimana kita istiqomah? Yang saya tangkap dari Dr. Mukhlis Hanafi tadi itu, kita cinta. Kita mencintai satu perkara, kita cintai itu dulu. Umpama kita cinta dengan sholat jamaah umpama begitu ya. Maka nanti akan timbul istiqomah. Dia akan bersahabat dengan dirinya. Maka bagaimana cara supaya kita istiqomah? Cintai dulu pekerjaan itu. Iya, jadi memang pertanyaan Pak Dewan ini buat renungan kita semuanya, bahwa ketika selesai Ramadan, apakah kita bisa melakukan tadarus lagi, sholat jamaah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ada pemburu tanda-tanda Lailatul Qadar. Ente mau milih ya. Jadi ada orang tuh misinya misalkan pengen nyari tanda-tanda doang. Iya, sholat lah kagak. Dia nungguin doang. Ini kayak ini dulu nih, No, kayaknya ada yang lagi sujud no pohonan no dulu nih. Nah, ini. Justru begini kata ulama, kalau sahabat Nabi itu kan kayak tadi diceritain itu. Sesuatu yang Nabi udah lakuin, sahabat lakuin ibadah, besoknya baru diingetin. Tahu nggak kemarin itu ada apa? Jadi para sahabat itu bukan pemburu tanda. Dia memang pemburu Lailatul Qadarnya itu. Jadi semangat ibadahnya. Adapun tanda-tanda itu, ada sebagian orang memang betul nggak dinafikan, itu pun harus bergelar waliullah. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah itu yang bisa kadang-kadang dibukakan tanda-tanda itu. Kan tandanya banyak itu, ada yang dengan disebut, mohon maaf, ada alam itu posisi bersujud. Ya bersujud pokoknya, terus cahaya-cahaya, di kegelapan pun itu muncul cahaya-cahaya. Terus ketenangan jiwa di malam itu yang biasanya kita galau nih, mohon maaf nanti rasain dah. Itu tiba-tiba hati plong bener kayak damai banget. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Ini hati kita galau nih di kemarin-kemarin. Tiba-tiba kita di malam itu misalkan ngerasa kayak hidup damai banget. Itu sebenarnya Lailatul Qadar, begitu. Ketenangan yang menusuk dalam hati kita pada saat kita ibadah. Jadi ciri-ciri ini sebenarnya bisa dibagi. Ada ciri-ciri sebelum, ada pada saat, ada setelah. Itu kan sahabat juga ada yang dimimpikan. Mencerita datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi ngelihat Lailatul Qadar di tanggal sekian. Tanggal berapa? 21 ya Rasulullah. Nabi menguatkan mimpi itu tepat. Begitu. Itu betul Lailatul Qadar. Jadi bisa lewat mimpi. Tiba-tiba misalkan Pak Dewan nih habis sholat tahajud kan tidur sejenak tuh. Misal dibuka sama Allah disingkap nih. Mimpi
pokoknya ngeliat apalah, begitu apa megang matahari, apa bulan turun, apa itu ciri juga. Ya, tapi tadi tuh patokannya jangan pada ciri, ntar lagi ciri-cirinya doang dikejar, dilihat. Iya, kalau begitu ntar satpam yang lihat tuh gitu, oh, langit cerah nih, matahari terbitnya kurang terang bener nih. Oke. Ya begadang mulu dia, nggak begitu. 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 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bakil fatihah bisiril fatihah bikaramatil fatihah bimujizatil fatihah rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.